Setelah selesai sarapan, para peserta pelatihan mulai keluar menuju area lapangan. Namun, mereka bergerak terlalu santai dan lambat. Tiba-tiba, suasana menjadi tegang ketika terdengar teriakan keras dari seorang pria. "Kalian geraknya terlalu lambat." Pria itu melanjutkan dengan suara lantang, "Kalau sudah keluar, kenapa nggak langsung berkumpul? Orang yang datang ke sini dengan sikap malas tidak punya tempat di Shin Woo-taek." Chang Sok yang mendengar suara itu langsung terkejut dan berpikir, suara ini penuh wibawa. Ternyata benar sosok itu adalah Ju Sang-sik, instruktur pelatihan yang terkenal keras. Dia berdiri tegap mengenakan baju hitam dan celana loreng militer, menatap tajam semua peserta. Ia berkata, "Kalau ada yang seperti itu, pulang saja sekarang juga." Suaranya membuat semua peserta panik dan buru-buru bergerak cepat. Beberapa dari mereka bahkan saling dorong saking tegangnya. Ju Sang-sik lalu berdiri membelakangi mereka semua dan mengingatkan, "Saya sudah bilang, setelah makan kalian harus langsung kumpul di luar. Dan itu saya katakan 3 menit yang lalu." Para peserta mulai sadar bahwa pelatihan ini bukan main-main, dan suasana yang tadinya santai berubah jadi penuh tekanan. Pelatihan dimulai dengan suara keras dari Ju Sang-sik yang menegur para peserta karena lambat berkumpul setelah makan. Ia berteriak, "Apa berkumpul di luar itu sesulit itu? Jawab saya!" Peserta menjawab ragu, "Tidak, Pak." Tapi suara mereka terlalu pelan, sehingga Ju Sang-sik membentak lagi, "Suaramu terlalu pelan!" Peserta pun serentak menjawab dengan suara keras, "Tidak, Pak." Ju Sang-sik puas dan berkata, "Mulai sekarang jawab seperti itu." Sementara itu, Chang Sok melihat sosok sang pelatih dan berpikir, dia memang selalu keras, tapi sekarang terasa lebih menyeramkan dari sebelumnya. Ju Sang-sik mengumpulkan semua peserta dan berkata bahwa waktu mereka terbatas, jadi ia akan langsung menjelaskan alasan mereka dibawa ke tempat itu. Tempat ini ternyata adalah lokasi yang biasa dikunjungi Ju Sang-sik bersama ketua perusahaan yang sudah wafat. Setiap kali mereka membicarakan masa depan perusahaan, mereka sering berjalan menyusuri jalan setapak di gunung sambil berdiskusi. Kini, Ju Sang-sik mengajak para peserta untuk menapaki jalur yang sama, sebagai bentuk simbolis agar para karyawan baru bisa merenungkan masa depan mereka dan perusahaan. Ia berkata, "Kalian pasti punya banyak kekhawatiran tentang pekerjaan, rekan kerja, dan bahkan yang lebih abstrak dari itu. Maka hari ini, kalian akan berjalan melewati jalur ini untuk menjernihkan pikiran kalian." Taeyun yang mendengar itu terkejut dan berpikir, "Jalan setapak di gunung? Apa benar ini hanya jalan santai seperti yang seniorku bilang dulu?" Ju Sang-sik mencoba menenangkan para peserta yang mulai khawatir setelah mendengar kata jalur gunung. Ia berkata, "Jangan takut hanya karena aku bilang jalur gunung. Kalian gak akan mendaki kok, cuma berjalan di jalur memutar yang landai." Namun suasana tetap tegang, terutama bagi Taeyun yang diam-diam khawatir karena dia telah bertaruh dengan Chang Sok. Jiun pun tampak bingung, harus ikut siapa? Chang Sok atau Taeyun? Tiba-tiba, Taeyun mendekati Chang Sok dan berkata, "Oh ya, Chang Sok, kamu sudah tahu belum? Setelah kita kembali nanti, kamu harus mulai menulis laporan perkenalan." Lalu dia menambahkan, "Tapi, kita nggak cuma jalan-jalan." Ju Sang-sik membuka kain penutup sebuah meja besar dan menunjukkan produk-produk perusahaan Shin Woo-taek. Ia bertanya, "Kalian tahu ini apa?" Lalu menjelaskan bahwa produk-produk ini yang muncul di katalog yang ada di kursi bus. Ju Sang-sik melanjutkan, "Hari ini, sambil berjalan di jalur gunung, kalian akan membawa semua ini." Peserta langsung panik melihat jumlah barang yang banyak dan berat. Semua itu, tapi kelihatannya berat banget. Dan dengan itu, dimulailah episode baru pelatihan dengan tantangan fisik yang nyata, bukan cuma jalan santai, tapi sambil mengangkut produk berat sepanjang jalur. Taeyun terlihat panik dan bertanya-tanya, apa benar lulusan Yeondu itu sudah bisa menebak semua ini sebelumnya? Tapi Ju Sang-sik langsung menegur dengan keras, "Diam, tidak ada yang boleh bicara." Kemudian dia mengumumkan aturan selanjutnya. Setiap peserta akan dibagi menjadi kelompok berisi 3 orang. Masing-masing kelompok akan masuk ke tenda satu persatu untuk memilih barang yang akan mereka bawa. Taeyun langsung mencari celah. Ia melihat ke arah tumpukan barang dan berpikir, "Kalau begitu, kita tinggal ambil botol kecil itu saja kan? Itu paling ringan." Dengan sombong ia berkata, "Ternyata ramalan seniorku benar semua." Selanjutnya, pembagian kelompok diumumkan. Jiun langsung memanggil, "Chang Sok sini." Chang Sok pun bergabung dengan Jiun. Ia merasa beruntung bisa satu tim dengannya.
Ji-Yun juga tampak senang dan berkata, "Syukurlah aku sekelompok sama kamu. Rasanya tenang karena kamu bisa diandalkan." Namun, dari kejauhan, Tae-Yun melihat mereka dan kesal. Ia berpikir dengan cemburu, kenapa si lulusan Yondu itu bisa sekelompok sama Ji-Yun? Tampaknya persaingan pribadi di antara mereka makin terasa, apalagi karena perhatian Ji-Yun lebih condong ke Chang-sok. Tae-Yun dan temannya sedang menggosip dari balik pohon. Mereka kesal karena Ji-Yun satu kelompok dengan Chang-sok, si lulusan Yondu yang mereka pandang rendah. "Dia itu aneh," kata salah satu dari mereka, "Ji-Yun harusnya gabung sama kita." Sementara itu, Chang-sok, Ji-Yun, dan Tae-Yun sedang menunggu anggota ketiga kelompok mereka. Seorang peserta laki-laki datang dengan canggung dan memperkenalkan diri. "Nama saya Kim Byung-ho. Mohon bantuannya." Ji-Yun dan Chang-sok menyambut Byung-ho dengan ramah. Mereka tampak senang karena kelompoknya terlihat cukup cocok. Ji-Yun bahkan berkata, "Aku merasa tenang karena ada Chang-sok yang bisa diandalkan." Tiba-tiba Ji-Yun mengingat sesuatu. "Oh iya, Chang-sok. Bukankah kamu sempat taruhan sama senior Tae-Yun?" Mereka mulai membicarakan taruhan itu. Sementara peserta lain sudah mulai membawa barang masing-masing untuk pelatihan. Lalu seseorang menunjuk ke arah kelompok pertama yang baru keluar dari tenda barang. Mereka membawa sebuah pipa aluminium besar dan berat. Chang-sok dan teman-temannya langsung kaget dan bingung. Apa mereka gila? Kenapa ambil barang berat seperti itu? Chang-sok dan kelompoknya masih terkejut melihat kelompok pertama dan kedua membawa barang-barang super berat. Kelompok dua bahkan membawa kapasitor aluminium besar, dan mereka tampak kesulitan menahan beratnya. Chang-sok hanya bisa berpikir, mereka gila, kenapa pilih barang seberat itu? Tak lama kemudian, terdengar panggilan, "Kelompok 3, silakan masuk." Chang-sok, Ji-Yun, dan Byung-ho langsung bersiap. Mereka menyadari sekarang giliran mereka untuk memilih barang yang harus mereka bawa dalam pelatihan jalan kaki. Begitu masuk ke dalam tenda, seorang staf menyambut mereka dan bertanya, "Kalian dari kelompok 3? "Ya, benar," jawab Chang-sok. Staf itu mengarahkan mereka ke meja tempat berbagai komponen dan barang-barang perusahaan Shinwoo Tech dipajang. Dalam hatinya, staf tersebut memperhatikan Chang-sok dan berkata, "Jadi ini orangnya." "Oh Chang-sok, aku dengar banyak tentang dia, tapi belum melihat sesuatu yang luar biasa." Kemudian, staf menyerahkan daftar dan berkata, "Silakan pilih salah satu dari barang-barang ini dan bawa keluar." Saat ini, pilihan mereka akan menentukan apakah pelatihan mereka nanti jadi mudah atau justru jadi lebih berat dari yang dibayangkan. Chang-sok dan kelompoknya mulai melihat daftar produk yang harus mereka pilih. Tapi daftar itu penuh dengan kode-kode seperti ALU 5000, HEC 4000, dan lainnya. Ji-Yun bingung dan bertanya, "Apa maksudnya ini?" "Chang-sok, kamu ngerti nggak?" Chang-sok menebak bahwa itu adalah kode model produk. Dia juga menyadari bahwa semua kode itu sesuai dengan katalog yang dibagikan di bus tadi. Ji-Yun panik dan berkata, "Aku nggak ngerti sama sekali, kita harus pilih yang mana?" Sementara itu, staf Shinwoo Tech memperhatikan dengan penuh minat, penasaran bagaimana Chang-sok akan mengambil keputusan. Sambil Chang-sok berpikir, di kantor pusat Shinwoo Tech, sebuah rumor aneh sedang beredar. Konon, Oh Chang-sok adalah kerabat mantan ketua perusahaan dan juga diyakini adalah anak dari pemilik Shinwoo Tech menurut ramalan 5 elemen Yin Yang. Disebutkan juga bahwa nama aslinya adalah Oh Di-hyuk, dan dia masuk perusahaan dengan dukungan dua orang kuat, Choi Byung-sik dan Kim Byung-sik. Kembali ke dalam tenda, Chang-sok memperhatikan bahwa semua kode produk yang diawali dengan ALU pasti berkaitan dengan divisi aluminium. Dia mulai menyusun strategi dengan lebih hati-hati. Setelah masuk ke dalam tenda untuk memilih barang yang akan mereka bawa selama pelatihan, ketiga anggota kelompok Chang-sok, Ji-Yun, dan Byung-ho terlihat bingung saat dihadapkan dengan daftar kode produk seperti ALU 1000 dan SC3000. Ji-Yun memperhatikan bahwa kode ALU kemungkinan besar singkatan dari aluminium dan berasal dari divisi aluminium. Sedangkan SEKE kemungkinan besar berarti security, yang berarti berasal dari divisi keamanan jaringan. Mereka menyadari bahwa mereka harus memilih produk dengan berat paling ringan. Namun, daftar tersebut tidak mencantumkan berat barang. Chang-sok, yang terlihat sangat percaya diri, menawarkan diri untuk memberikan pendapatnya dan menunjuk pada produk SEK 3000. Byung-ho dan Ji-Yun sempat ragu karena itu berasal dari divisi keamanan jaringan, yang biasanya memiliki produk besar dan berat. Tapi Chang-sok menjelaskan bahwa item tersebut bukan perangkat besar, melainkan hanya komponen kecil dari perangkat besar yang ada di katalog. Mereka pun terkejut
karena Chang Sok bisa mengetahui hal tersebut, karena katalog yang mereka lihat sebelumnya hanya menampilkan produk-produk besar. Ini menunjukkan bahwa Chang Sok tidak hanya pintar menganalisis, tapi juga sangat memahami situasi dan informasi di sekitarnya. Setelah memasuki ruangan, kelompok Chang Sok diberikan daftar kode produk dan diminta memilih salah satu untuk dibawa. Awalnya mereka kebingungan karena hanya ada kode tanpa penjelasan jelas. Tapi Chang Sok menyadari bahwa kode ALU mengacu pada produk dari divisi aluminium dan SEC pada divisi keamanan jaringan. Park Ji-yoon menyimpulkan bahwa mereka harus memilih produk yang paling ringan. Salah satu anggota kelompok mereka, Byung-ho, merasa bersalah karena tidak bisa banyak membantu, tapi Chang Sok dengan percaya diri menawarkan pendapatnya, memilih kode SIK 3600. Teman-temannya sempat ragu karena SIC 3600 adalah produk keamanan jaringan yang biasanya besar dan berat. Namun Chang Sok menjelaskan bahwa produk tersebut bukanlah perangkat keras, melainkan komponen kecil dari seri perangkat lain yang lebih besar. Kemudian, dengan penjelasan lebih lanjut, Chang Sok mengungkap bahwa SEC 3600 sebenarnya bukan barang fisik, tapi merupakan perangkat lunak software sebuah aset tidak berwujud. Karena katalog tidak bisa menampilkan software secara langsung, maka SEC 3600 ditampilkan seperti perangkat biasa. Ji-yoon terkagum dengan pemikiran Chang Sok, sementara Byung-ho pun ikut paham. Semua orang akhirnya menyadari bahwa pilihan mereka sangat tepat, karena software tentu jauh lebih ringan dibanding perangkat keras lain. Dengan strategi dan analisis yang tepat, kelompok Chang Sok berhasil memilih produk paling ringan dan membuktikan kecerdasan mereka.